Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai transformasi Lorentz. Kita ingat kembali bahwa transformasi adalah hubungan antara dua buah sistem dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lainnya. Sebelum mempelajari mengenai transformasi Lorentz, ada baiknya kalian mempelajari terlebih dahulu mengenai transformasi Galileo. Selanjutnya, di sini kita akan membedakan antara transformasi Lorentz dan transformasi Galileo. Perbedaannya, yang pertama kita tinjau dari tinjauan kecepatan benda, di mana untuk transformasi Galileo, benda yang kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Lalu, transformasi Lorentz itu untuk benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Selanjutnya, tinjauan waktu oleh pengamat. Pada transformasi Galileo, waktu yang diukur oleh kedua pengamat adalah sama. Sedangkan untuk transformasi Lorentz, waktu yang diukur oleh kedua pengamat adalah berbeda. Karena menurut Einstein itu waktu adalah relatif. Selanjutnya, tinjauan berdasarkan kerangka acuan. Kita sudah mempelajari pada transformasi Galileo, ya. Ini adalah gambar titik koordinat. Di sini ada stasiun dan juga kereta, di mana untuk kerangka acuan pertama itu S dan kerangka acuan yang lain yaitu S aksen. Di mana P di sini merupakan penumpang yang ada di dalam kereta yang melaju searah dengan sumbu X. Pada transformasi Galileo, nilai X aksen di sini yaitu pengurangan antara jarak X dikurangi dengan VT. Sehingga X aksen sama dengan X dikurangi VT. Apabila X sama dengan X aksen ditambah VT. Lalu untuk transformasi Lorentz, di sini perlu adanya faktor pengali yaitu gamma, sehingga X aksen sama dengan gamma dikali X dikurangi VT, atau X sama dengan gamma X aksen ditambah VT. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Selanjutnya kita perhatikan gambar ini. Kita sudah pernah mempelajari sebelumnya ya pada transformasi Galileo. Nah, misalkan kecepatan P terhadap S aksen sama dengan kecepatan cahaya. Jadi kecepatan P itu dilambangkan dengan UX aksen ya. Nah, maka UX aksen sama dengan C. Nah, lalu mengacu pada postulat Einstein yang kedua, maka UX juga sama dengan C. Maka berlaku hubungan X sama dengan C dikali T. Dan X aksen sama dengan C dikali T aksen. Karena sebelumnya untuk jarak itu kan V dikali T. Nah, kita ubah V di sini jadi C dikali T. Selanjutnya, sehingga inilah perumusan untuk tetapan Lorentz, yaitu gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu bagaimana jika V ini sangat kecil dari kecepatan cahaya? Nah, maka V sama dengan 0. Lalu kita substitusikan ke sini, ke rumus ini, sehingga gamma sama dengan 1 per akar 1 min 0 kuadrat per C kuadrat. Hasilnya 1 per akar 1 min 0. Sama dengan 1 per akar 1. Berapa 1 per akar 1? Sama dengan 1 per 1. Sama dengan, sehingga gamma di sini yaitu 1. Tadi ini adalah persamaan transformasi Lorentz, di mana X aksen sama dengan gamma dikali S min VT. Jika kita masukkan nilai gamma ini dengan gamma sama dengan 1 di sini, maka X aksen sama dengan X dikurangi VT. Artinya apa? Artinya bahwa transformasi Lorentz ini bersifat umum. Sedangkan untuk transformasi Galileo bersifat khusus ketika gammanya sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan di sini transformasi Lorentz yaitu
sebagai berikut, dan ini adalah persamaan transformasi Lorentz untuk posisi. Lalu kita ingat kembali untuk transformasi Galileo, ini adalah persamaannya untuk persamaan transformasi Galileo untuk posisi. Lanjut, kecepatan dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi posisi. Nah, maka tadi kan X aksen sama dengan X min VT akar 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita turunkan menjadi dx aksen sama dengan dx min V dt per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Begitu juga kita turunkan untuk waktu, T aksen sama dengan T min X V dibagi C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita turunkan menjadi dt aksen sama dengan dt min V per C kuadrat dx per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sehingga nanti diperoleh transformasi Lorentz untuk kecepatan yaitu Ux aksen sama dengan Ux min V per 1 min Ux kali V per C kuadrat. Penjumlahan kecepatan berdasarkan relativitas Einstein. Jika kita hanya meninjau pada sumbu X, maka ini yang tadi, Ux aksen sama dengan Ux min V per 1 min Ux kali V per C kuadrat. Atau kita bisa tuliskan apabila yang dicari adalah Ux, maka Ux sama dengan Ux aksen plus V. Ya, karena ini kita tinggal dibalik aja. Ux aksen plus V per 1 plus Ux aksen kali V per C kuadrat. Nah, inilah penjumlahan kecepatan berdasarkan relativitas Einstein. Sekian pembahasan kali ini untuk transformasi Lorentz. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.